Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pertemuan hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Teman-temannya hadir semua atau ada yang berhalangan hadir pada pertemuan hari ini? Insya Allah hadir semua. Alhamdulillah hadir semua Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada nggak yang tahu sistem reproduksi itu apa sih? Atau ada yang pernah baca kah? Atau ada yang pernah pernah dengar? Atau baru pertama kali dengar? Ada nggak yang tahu sebenarnya kita ini dari mana secara biologis nih? Apakah kita ini langsung tiba-tiba ada aja di dunia ini atau ada prosesnya kah atau bagaimana kah kira-kira? Ada yang tahu? Ada prosesnya Ibu. Oke, ada prosesnya betul. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau ngasih tahu ke kalian apa aja tujuan pembelajaran kita. Tolong disimak ya. Jadi pembelajaran kita ini bertujuan agar peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan proses spermatogenesis dan oogenesis dengan baik. Kemudian peserta didik mampu memberikan contoh kelainan yang terdapat pada fungsi organ penyusun sistem reproduksi, kemudian juga peserta didik mampu mengaitkan fungsi berbagai macam organ reproduksi dengan kelainan yang dapat mengganggu kerja dari sistem reproduksi tersebut. Kemudian juga peserta didik mampu membuat proyek berupa poster ataupun ke karya lain yang bisa yang mengaitkan tentang pergaulan bebas, kemudian penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan soal pretest ke kalian. Sudah Ibu bagikan di WA, silahkan dikerjakan berdasarkan pengetahuan kalian dulu. Langsung aja misal 1A, 2B, dan seterusnya. Ibu tunggu kurang lebih 1 menit. Silahkan jawabannya langsung dikirim ke Ibu ya. Oke, sudah? Semua jawabannya udah masuk ke Ibu ya. Terima kasih sudah berkenan menjawab pretest pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus ya, karena sebelumnya harusnya udah baca terkait dengan sistem reproduksi pada manusia. Oke, langsung saja ke materi pada hari ini terkait dengan sistem reproduksi pada manusia. Sebentar. Oke, jadi setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Sebenarnya Ibu mau nanya, di layar kalian ada PPT Ibu atau tidak? Ada ya? Oke. Sudah ada tampil Bu. Jadi, mengapa sih setiap makhluk hidup itu harus selalu bereproduksi? Jadi, makhluk hidup bereproduksi itu bertujuan agar mempertahankan keberadaan jenisnya. Begitu pula pada manusia. Proses reproduksi itu diatur oleh sistem reproduksi. Manusia itu memiliki dua jenis. Ada yang laki-laki, kemudian ada yang perempuan. Yang mana keduanya itu memiliki sistem reproduksi yang berbeda atau yang berlainan dan saling membutuhkan. Pertama kita akan bahas pada sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi di laki-laki itu terdiri dari sepasang testis, kemudian saluran kelamin, kelenjar tambahan, dan penis. Untuk strukturnya ada di gambar. Nanti gambarnya akan Ibu bagi ke grup WA juga. Silakan dibahas, diterjemahkan jadi bahasa Indonesia agar mudah memahami. Karena ini kan masih bahasa Inggris ya, bahasa Latin. Kemudian untuk testis merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada saluran kelamin. Saluran kelamin ini ada 3, ada vas efferentia, kemudian ada epididymis, kemudian ada vas deferens.
Fasa efferentia ini menampung sperma, kemudian epididymis ini dia bekerja mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara kurang lebih selama 3 minggu. Kemudian vas deferens ini merupakan saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis, yang mana di bagian ujungnya itu terdapat saluran ejakulasi. Kemudian terdapat juga uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Nah, kemudian ada kelenjar tambahan berupa fascia seminalis, itu tuh kantong semen atau mani yang dindingnya itu menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa. Ada juga asam ascorbat, asam amino sebagai makanan dan pelindung bagi sperma yang sebelum dibuahi oleh ovum. Mani atau semen itu merupakan cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kemudian ada juga kelenjar tambahan berupa kelenjar prostat, yang mana kelenjar tersebut menghasilkan cairan yang bersifat basah, yang memiliki struktur berwarna putih seperti putih susu. Kemudian cairan itu berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas efferentia yang tadi dan cairan pada vagina sehingga sperma itu bisa bergerak dengan aktif. Kemudian ada kelenjar Chau-Petri atau bulbourethralis. Ini merupakan penghasil cairan pelicin. Selanjutnya ada penis. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita atau ke dalam organ reproduksi pada wanita. Jadi sistem reproduksi pada laki-laki itu berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria, yang mana testis akan menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas hingga ia meninggal dunia. Yang jika apabila tidak dikeluarkan, sel-sel sperma tersebut akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Jadi sangat berbahaya. Kemudian langsung ke alat reproduksi manusia pada perempuan. Alat reproduksi pada wanita itu berupa sapasang ovarium, oviduk atau tuba Fallopi, kemudian ada uterus, vagina, organ kelamin bagian luar. Untuk gambarnya, untuk struktur-strukturnya seperti yang ada di layar. Nanti untuk lebih jelasnya juga Ibu bagikan ke grup WA. Yang pertama ada ovarium atau yang biasa disebut dengan indung telur. Ini merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada oviduk atau tuba Fallopi yang disebut dengan saluran telur. Dia berguna untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau disebut dengan rahim dengan adanya gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya untuk mendorong sel telur. Sebentar. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Ini merupakan tempat berkembangnya embrio. Jadi selama kehamilan, volume uterus itu bisa mengembang hingga 500 kali. Kemudian ada vagina, tempat di mana penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Organ kelamin luar itu ada klitoris, ada vulva, ada lubang saluran, lubang vagina, dan fundus. Klitoris itu struktur yang sama dengan penis. Kemudian vulva itu terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor yang bibirnya kecil. Lubang saluran kencing dan lubang vagina, yang mana lubang vagina ini bagian terluar dari vagina. Kemudian ada fundus, yaitu bagian lipat paha. Untuk pembentukan sel kelamin ini ada proses spermatogenesis. Jadi proses ini terjadi di dalam testis, yang mana spermatogonium itu bersifat diploid dan selalu membelah diri secara metosis sehingga berjumlah banyak. Nah, jadi spermatogonium ini akan membesar dan menghasilkan spermatosit primer, lalu spermatosit primer itu membelah lagi secara meiosis membentuk spermatosis sekunder. Kemudian yang sekunder tadi membelah diri lagi menjadi secara meiosis lagi menjadi spermatid, yang mana spermatid nanti berdiferensiasi menjadi sperma. Nah, jadi tiap-tiap sperma itu memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogoniumnya. Ini untuk bagian-bagian yang penjelasan tadi. Nah, untuk pembentukan ovum atau yang disebut dengan oogenesis. Jadi, kalau oogenesis, kalau tadi si spermatogenesis terjadi di testis, oogenesis ini terjadi di ovarium. Jadi, pertama, oogonium itu bersifat diploid. Kemudian, oogonium itu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Kemudian oogonium berkembang menjadi oosit primer, yang mana oosit primer ini akan membelah lagi secara meiosis dan menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub pertama. Jadi, oosit sekunder itu dia mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama itu inti sel yang kemudian nanti akan membelah menjadi dua. Oosit sekunder itu membelah secara meiosis, kemudian menghasilkan otid dan badan kutub kedua. Selanjutnya otid itu akan berkembang menjadi ovum yang haploid. Nih, ada di bagan. Selanjutnya, setiap oosit primer itu akan menghasilkan satu ovum yang haploid. Nih, untuk ovulasi, itu ovulasi merupakan proses keluarnya ovum dari ovarium. Itu namanya suatu proses ovulasi. Jadi nanti ovum itu akan bergerak rahim secara bersamaan dengan proses ini, si dinding rahim itu akan tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang nantinya siap menerima zigot. Nah, ini ada rongga rahim, ada saluran telur, indung telur, antung saw, saluran telur, indung telur, leher rahim, vagina, dan vulva yang nantinya akan merasakan lendir.
Nih, intinya untuk proses fertilisasi atau proses pembuahan, nanti sel sperma akan bertemu dengan sel telur. Nih, jadi, fertilisasi itu proses peluburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Nih, dia terjadi si inung telur, nih lihat yang merah, perhatikan. Nih, jadi bertemu nih. Hanya ada satu sperma dari miliaran sel sperma yang akan bertemu dengan sel telur. Nih, dia bertemu di tuba Pavlovii, kemudian nanti dia akan berkembang di rahim dan menempel. Tuh. Oke, jadi sel telur yang telah dibuahi itu nanti akan berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim nih, dia akan menempel di dinding rahim. Nah, selanjutnya akan ada suatu proses kehamilan. Jadi setelah zigot tersebut terbentuk, zigot itu langsung membelah diri menjadi 2, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8, 16, dan seterusnya. Hasil pembelahan tersebut, itu dia sekelompok sel dengan ukuran yang sama, dia mirip sama buah alveoli yang disebut dengan morula. Morula itu nantinya akan membelah sampai terbentuk blastosit. Nah, tahap ini yang disebut dengan blastula. Kalau nggak di dalam blastula, itu namanya blastosol. Jadi dalam waktu bersamaan, dinding rahim akan menebal penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Kemudian zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang dan zigot berubah menjadi embrio. Ini menjadi embrio. Terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya, yang mana embrio ini dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan atau kita kenal dengan air ketuban. Kemudian usia 4 minggu, embrio itu mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio itu sudah berukuran 1,5 cm, sudah terdapat otak, mata, telinga, jantung, bahkan sudah berkembang. Tangan dan kaki itu beserta jari-jarinya sudah mulai terbentuk. Di 8 minggu sudah ada organ yang lengkap, sudah menjadi janin atau fetus. Kemudian di sekitar kehamilan 9 sampai dengan 10, bayi itu siap dilahirkan. Ini untuk prosesnya, untuk bagannya, dari embrio dulu, kemudian jadi janin. Nih, untuk dijelasin nanti Ibu kirim juga ke WA. Kalian bisa ini yang kembar ya. Nah, kemudian ada proses menstruasi. Jadi apabila ovum yang sudah dijelaskan tadi ternyata dia tidak dibuahi, maka dinding rahim yang telah menebal dengan penuh dengan pembuluh darah itu akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Jadi itu yang menyebabkan kita haid. Selanjutnya ada penyakit pada sistem reproduksi. Ini Ibu mau jelaskan secara intinya aja, ada kan gonorrea atau biasa dengan kencing nanah, penyebabnya ada bakteri yang disebabkan oleh hubungan seksual bebas, kemudian berakibat menyebabkan kemandulan, kemudian mata rusak, kesendian dan selaput otak pada bayi. Kemudian itu gejalanya tuh terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau seperti terbakar saat buang air kecil. Kemudian ada sifilis yang disebabkan juga oleh bakteri, disebabkan oleh hubungan seksual, akibatnya akan ada kerusakan pada organ reproduksi. Nah, kemudian ada herpes genital, ada keputihan yang paling sering nih pada perempuan atau flor albus. Ini penyebabnya itu ada parasit seperti jamur Candida albicans, protozoa dan lain sebagainya. Itu dia suka dengan lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Makanya sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus yang diakibatkan pada gangguan organ reproduksi wanita. Kemudian ada AIDS. AIDS ini yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang nantinya akan menghilangkan daya kekebalan tubuh kita terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Nah, jadi ini biasanya disebabkan oleh pergaulan bebas. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Setelah ini Ibu akan berikan LKPD, silakan dikerjakan secara berkelompok. Ibu bagi dulu kelompoknya untuk LKPD di kumpul pertemuan berikutnya ya, Ibu kasih penugasan aja. Kelompok 1 ada Rizal dengan Dewi Yulia Mariana, kelompok 2 ada Hilati Najwa dengan Sima Latifah. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar. Tadi sudah Ibu kirim juga di WA group. Kemudian ada yang ingin ditanyakan dulu sejauh ini atau sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami, Bu. Sudah bisa dipahami, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi itu tadi ya diingat terkait dengan sistem reproduksi manusia itu ada pada laki-laki, kemudian ada juga pada wanita, yang mana di setiap
sistem pada laki-laki maupun pada perempuan tuh memiliki, struktur-struktur yang berbeda dan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda juga pastinya. Kemudian ada proses spermatogenesis yang terjadi pada testis dan oogenesis yang terjadi pada ovarium, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau bahkan virus yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi kita. Jadi silakan jaga kesehatannya, silakan jaga diri baik-baik, jangan sampai terdoktrin oleh lingkungan-lingkungan yang tidak baik, jangan sampai terjerumus oleh pergaulan-pergaulan bebas, banyak-banyak istighfar. Habis ini Ibu mau kasih post test lagi ke kalian, Ibu kirim ke WA. Oke, sudah. Silahkan dijawab berdasarkan pengetahuan yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jawabnya sama kayak tadi juga, 1A, 2B, dan seterusnya. Silahkan Ibu tunggu ya. Nanti kalau udah masuk semua, Ibu yang konfirmasi. Oke, jawabannya udah masuk semua ya. Terima kasih sudah mau menjawab post test dari Ibu. Mudah-mudahan sudah ada perkembangan dari pretest tadi. Dan materinya udah Ibu sampaikan semua. Oke, jangan lupa untuk belajar untuk pertemuan berikutnya. Silahkan dibaca-baca bukunya atau browsing di internet atau tanya-tanya dengan sekitar yang sudah atau kakak-kakaknya yang udah lulus atau berbagai sumber lainnya. Silahkan. Oke, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bisa menjadi keberkahan, bisa juga jadi ladang manfaat bagi kalian semua. Oke, mungkin Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.